Cukup menarik jika kita membahas kisah sukses beberapa perusahaan otobus yang berasal dari Pulau Sumatera yang sampai saat ini masih tetap eksis dan populer mengaspal di tanah air, baik itu di trayek Pulau Sumatera maupun di trayek Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Bahkan beberapa perusahaan otobus ini masih nyaman-nyaman saja menggunakan bus Mercy sejak dulu sampai sekarang ini. Dan ini menjadi ciri khas yang melekat di beberapa perusahaan otobus yang akan kita bahas sekarang ini. Perusahaan otobus ini pun cukup berkontribusi dalam dunia transportasi di tanah air sejak dulu sampai sekarang ini. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 7 perusahaan otobus tertua di Pulau Sumatera yang masih populer sampai sekarang ini. Perusahaan otobus Siliwangi Antarnusa 1978. Sun Group adalah kelompok usaha yang didirikan oleh Bapak Haji Hasanuddin Adnan yang dirintis sejak tahun 1978. Usaha ini dimulai dari usaha angkutan barang ataupun ekspedisi dengan 2 unit sampai memiliki 14 unit truk besar. Sampai saat ini divisi transportasi Sun Group yang lebih dikenal dengan perusahaan otobus Siliwangi Antarnusa telah memiliki ratusan unit bus dengan berbagai rute di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Di tahun 1993, bisnis perusahaan otobus Sun berkembang seiring dengan disetujunya SK Trayek Bus Antar Kota Antar Provinsi jurusan Bengkulu menuju Jakarta pulang pergi yang dilayani dengan 4 unit armada dengan kelas pelayanan eksekutif. Pada bulan Mei tahun 1994, perusahaan otobus Siliwangi Antarnusa menambah armada dengan 8 unit untuk mengisi trayek dari Bengkulu menuju Jakarta pulang pergi via Liwa. Perusahaan otobus Sun terus memperkuat pasar pelayanannya antara lain dengan menambah trayek dari Bengkulu menuju Solo, kemudian lanjut ke Ponorogo pulang pergi, kemudian dari Bengkulu menuju Bukit Tinggi di tahun 1995. Untuk memperluas eksistensinya, di tahun 2002, perusahaan otobus Sun membuka jalur dari Bengkulu menuju Pekanbaru untuk pulang pergi. Kemudian pada bulan Maret tahun 2004, bentuk Badan Sivi Siliwangi Antarnusa telah ditingkatkan menjadi badan hukum yaitu PT dengan nama PT Sun Putra Sejahtera. Tahun 2010, PT Sun Putra Sejahtera terus berkembang dan melakukan berbagai inovasi dan sudah memiliki kurang lebih 70 unit bus dari berbagai tipe dan merek seperti Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Dongfeng, dan sampai ke Mitsubishi. Perusahaan otobus Sun ini berkantor pusat di kota Bengkulu yang melayani berbagai rute dari Bengkulu menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Hingga saat ini tercatat beberapa rute yang dilayani oleh perusahaan otobus Sun, yaitu dari Bengkulu dengan tujuan Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Pekanbaru, Padang Pariaman, dan masih banyak lagi guys. Perusahaan otobus Sinar Dempo 1974. Didirikan pada tahun 1974 di Pagar Alam, Sumatera Selatan oleh Bapak Haji Sidik selaku pemilik. Beliau yang memang merupakan putra asli daerah tentunya sangat paham dan mengerti tentang peluang bisnis di tanah kelahirannya sendiri. Perputaran roda terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan transportasi di tengah masyarakat kala itu semakin meningkat. Melihat market yang menjanjikan, pada tahun 1978, sang pemilik mencoba membuka trayek Sinar Dempo untuk rute Pagar Alam menuju Lahat dan Pagar Alam menuju Lubuk Linggau. Sembari mengamati perkembangan yang ada, Sinar Dempo menambah rute lagi untuk Pagar Alam menuju Palembang. Dalam masa 1 tahun berjalan, tepatnya pada tahun 1979, jurusan merambah hingga ke Provinsi Lampung.
Di tahun 1979 itu pula, perusahaan otobus Sinar Dempo tergabung dalam perusahaan otobus antar kota antar provinsi atau AKAP yang dinamakan dengan Sanutra ataupun Satu Nusa Transport, lintas Banda Aceh menuju Denpasar, Pulau Bali. Nama Sinar Dempo menjadi satu-satunya perusahaan otobus perwakilan dari Sumatera Selatan. Bus Sinar Dempo terus berkembang dan menghadirkan pelayanan terbaik di kelasnya. Hingga saat ini, bus Sinar Dempo melayani dari Pagar Alam Sumatera Selatan menuju Jakarta, Bandung, dan sampai ke Yogyakarta. Perusahaan otobus antar lintas Sumatera 1966. Yang sering berpergian dari Sumatera menuju Jawa ataupun sebaliknya, pasti tidak asing lagi dengan bus antar lintas Sumatera yang merupakan bus kebanggaan teman-teman kita yang berasal dari Medan. Bus antar lintas Sumatera saat ini dinobatkan sebagai bus yang memiliki trayek terjauh di Indonesia, yang menempuh perjalanan dari Medan sampai Jember, Jawa Timur, yang melewati 11 provinsi yang ada di Indonesia. Dalam sejarahnya, nama dari ALS sendiri merupakan akronim dari Antar Lintas Sumatera. Perusahaan otobus yang satu ini telah berdiri sejak 29 September tahun 1966 di Kota Nopan, Mandeling Natal, Sumatera Utara. Selain dengan rute-rute pendeknya, sampai sekarang ini bus ALS masih setia dengan trayek Medan menuju Jember yang merupakan trayek terjauhnya untuk sekarang ini, yang melewati 11 provinsi di Indonesia serta memakan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. Dengan demikian, bus yang satu ini masuk dalam list yang cukup lama beroperasi di Pulau Sumatera maupun di Indonesia dan masih tetap eksis dan jadi prioritas konsumen di trayek yang dilayaninya. Bus antar lintas Sumatera ini setia mempertahankan warna hijau pada liverinya. Dari segi bus, perusahaan otobus sangat berhati-hati memilih model bus dari karoseri, mengingat jalur lintas Sumatera yang menjadi trayeknya sangat menantang sekali. Perusahaan otobus aman nyaman sampai tujuan 1960. ANS yang merupakan akronim dari aman nyaman sampai tujuan didirikan pada tahun 1960. Perusahaan otobus ANS merupakan sebuah perusahaan otobus jasa transportasi angkutan penumpang darat yang berasal dari Pulau Sumatera Barat. Pada puncak kejayaannya, ANS merupakan salah satu perusahaan otobus terbesar di Sumatera dan merupakan yang terbesar di Sumatera Barat yang masih populer hingga sekarang ini. Pada era tahun 1980-an hingga di tahun 1990-an, ANS pernah melayani trayek dari Banda Aceh di ujung utara Sumatera hingga ke Denpasar, Bali. Jaringan trayek ini mungkin merupakan jarak terjauh yang dilayani oleh sebuah perusahaan otobus yang ada di Indonesia. Saat ini bus ANS terus berkembang. Hal ini terbukti dengan banyaknya armada-armada terbaru yang selalu dihadirkan oleh perusahaan otobus yang satu ini tiap tahunnya. Perusahaan otobus ANS melayani trayek bus antar kota antar provinsi dengan berbagai rute dari beberapa daerah di Sumatera Barat menuju Pekanbaru, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Perusahaan otobus Makmur 1958. Makmur sendiri merupakan salah satu bus yang bisa dibilang berumur di lintas Sumatera. Didirikan pada 12 September tahun 1958 di Medan, Sumatera Utara. Nama awalnya adalah Perusahaan Otobus Subur. Perusahaan otobus Subur menjadi salah satu perintis trayek Medan menuju Pekanbaru pada masanya. Sekitar tahun 1960, nama perusahaan otobus Subur diganti menjadi Perusahaan Otobus Makmur dan bertahan sampai sekarang dengan harapan busnya bisa makmur seperti namanya.
Sama seperti kebanyakan bus Sumatera lainnya, tahun 1980 bersama dengan perusahaan otobus Sumatera yang lainnya, perusahaan otobus Makmur ikut merintis trayek mulai dari Medan menuju Jakarta sampai yang terjauh menuju Solo, tepatnya di Jawa Tengah. Tapi sayangnya ketika awal tahun 2000-an, sewaktu pesawat muncul dengan tarif murahnya, banyak perusahaan otobus asal Pulau Sumatera tumbang pada akhirnya. Makmur adalah salah satu bus yang harus angkat kaki dari Pulau Jawa sejak itu. Setelah tidak aktif mengisi trayek ke Pulau Jawa lagi, perusahaan otobus Makmur lebih memilih fokus ke rute lintas Sumatera saja. Jalur Medan menuju Pekanbaru menjadi andalannya dari dulu sampai sekarang ini. Menjelang tahun 2010, armada bus milik Makmur telah melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, tapi permintaan penumpang akan transportasi bus yang dilayaninya terus meningkat. Akhirnya Makmur membeli perusahaan otobus Halmahera yang memiliki trayek yang sama, Medan menuju Pekanbaru pulang pergi. Untuk membantu armada perusahaan otobus Makmur pada saat itu, dan akhirnya perusahaan otobus Halmahera menjadi anak perusahaan dari perusahaan otobus Makmur. Tak heran jika julukan sebagai The King of Medan menuju Pekanbaru ataupun sebaliknya disematkan pada dua bersaudara, yaitu perusahaan otobus Makmur dan Halmahera sampai sekarang ini. Perusahaan otobus PMTOH atau Perusahaan Motor Transport Onder Nemer Hasan 1957. PMTOH yang merupakan akronim dari Perusahaan Motor Transport Onder Nemer Hasan yang merupakan perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat yang berasal dari Aceh. Perusahaan otobus PMTOH merupakan salah satu perusahaan otobus tertua dan terbesar di Aceh yang masih beroperasi hingga sekarang ini. Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Banda Aceh, mungkin sudah tidak asing lagi dengan bus yang satu ini. Perusahaan otobus yang berasal dari Banda Aceh dan telah berdiri sejak tahun 1957 dan melayani berbagai rute dari Banda Aceh menuju Medan dan beberapa kota di Pulau Jawa. Saat ini rute yang masih dilayaninya itu dari Banda Aceh dengan tujuan Medan, Jakarta, Tangerang, Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, dan sampai ke Solo. Untuk armada yang digunakan oleh perusahaan otobus PMTOH ini menggunakan sesis Mercedes-Benz. Sesis buatan pabrikan Mercedes-Benz ini memang banyak digunakan oleh perusahaan otobus asal Aceh dan Medan karena selain kecanggihan teknologi dan juga terkenal dengan kenyamanan serta memiliki citra mewah di mata konsumennya. Perusahaan otobus Naikila Perusahaan Minang 1937. PT NPM merupakan perusahaan otobus tertua di Sumatera Barat yang mungkin juga tertua di Indonesia. Bagaimana tidak, perusahaan otobus ini sudah berjalan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, yakni sekitar tahun 1937, dan didirikan di Padang Panjang, Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi perusahaan otobus NPM sudah berdiri sekitar 83 tahun melayani masyarakat di Indonesia. Dan perusahaan otobus yang satu ini dibilang perusahaan otobus yang cukup terkenal dan populer sampai sekarang ini, baik itu di trayek pendek maupun di trayek Sumatera Jawa. Nama NPM merupakan sebuah akronim dari Naikilah Perusahaan Minang yang terkenal dengan julukan Oto Rangawak. NPM sendiri menjadi kebanggaan Rangawak karena membawa nama besar Minang. Bus yang satu ini corak bumpernya ada 3 warna, yaitu hijau, kuning, dan merah, dan telah menjadi ciri khas perusahaan otobus NPM sejak lama. Bodi dari bus NPM ini menggunakan bodi buatan dari karoseri Rahayu Santosa, karoseri Adiputro, dan juga menggunakan bodi Legacy Sky SR2 HD Prime dari karoseri Laksana.
Oke guys, itulah ketujuh perusahaan otobus tertua di Pulau Sumatera yang masih populer sampai sekarang ini. Selain bus yang telah kita bahas tadi, adakah bus yang pernah populer di zamannya di Pulau Sumatera, baik yang masih eksis maupun yang sudah tenggelam namanya? Ya, kita sharing-sharing aja di kolom komentar. Kalau teman-teman suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.